Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respectable the lecture pronunciation, Mrs. Rina Evi. First of all, let's praise our God, the most gracious, more merciful, the creator and sustainer of the universe. Peace be upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger of Allah, who has guided the human life from the direction in the right way of Islam. My name is Riani. I'm the moderator from the first course presentation for today. Our presentation is about rising and falling intonation. We have 5 speakers here. It's me, Miss Hesti, Miss Mila, Mr. Hendra Nur Rahman, and Mr. Aziz Maulana. The first speaker is me. I will continue here. Pengertian intonasi. Intonasi dalam bahasa Inggris atau pengucapan dalam bahasa Inggris adalah elemen penting dari pembelajaran bahasa yang tepat. Dan intonasi itu sendiri adalah peningkatan atau penurunan suara di bagian kalimat tertentu. Untuk apa intonasi? Untuk menunjukkan konteks sistematik dari teks atau suasana hati pembicara. Dan intonasi makna berubah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss Hesti. Miss Hesti, time is yours. Thank you. Baik, terima kasih kepada Mbak Sriani selaku moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang rising intonation. Apa sih yang dimaksud dengan rising? Rising intonation upward artinya naiknya intonasi ketika membaca atau mengucapkan pada kata atau kalimat tertentu. Rising itu biasanya digunakan ketika asking a question dan list. Selanjutnya ada contoh penggunaan rising intonation ketika asking a question. Yang pertama, would you like a cup of tea? Yang kedua, does the meeting start? Nah, dari contoh tersebut sudah terdengar bahwa itu nadanya naik. Selain itu, ada juga contoh rising intonation ketika menyebutkan list. Contohnya yaitu, I'd like some eggs, some milk, some cheese, and some bread. Nah, ketika menyebutkan eggs, milk, cheese, dan bread itu dibacanya naik. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Di dalam judul presentasi yang akan kita sampaikan hari ini yaitu tentang rising and falling intonation. Nah, rising intonation telah dijelaskan oleh rekan saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang falling intonation. Sebelum ke hal yang lebih mendetail tentang falling intonation, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan falling intonation tersebut. Baik, falling intonation atau downward artinya turunnya intonasi ketika kita membaca atau mengucapkan suatu kata ataupun kalimat tertentu. Baik, who. Nah, bunyinya seperti itu. Falling intonation, rendahnya intonasi. Nah, sekarang kapan sih waktu digunakan falling intonation tersebut? Baik, ada 4 kondisi di mana kita bisa menggunakan falling intonation. Yang pertama yaitu statement seperti contoh that's wonderful, that's wonderful. Yang kedua command seperti contoh put that down, put that down. Yang ketiga exclamation seperti contoh that's great, that's great. Dan yang terakhir adalah end of sentence atau akhir dari sebuah kalimat seperti contoh I booked a new car. Terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Nah, yang ketiga ini itu ada namanya circumflex atau biasa disebut rhesus falling rhesus. Ini artinya tidak semua kalimat yang kita ucapkan atau tidak semua pembicaraan kita yang kita ucapkan itu selalu saja intonasinya naik terus atau bahkan turun terus intonasinya. Tetapi ada kalanya ketika kita mengucapkan kalimat atau kita sedang berbicara, itu ada kombinasi antara intonasi naik dan intonasi turun. Contohnya seperti ini nih, ketika kita sedang berbicara dalam forum diskusi, misalkan ketika saya sedang berdiskusi dan saya sedang mengemukakan pendapat, tapi ketika saya sedang berbicara lalu teman saya memotong pembicaraan saya, itu otomatis saya langsung menegur kepada teman saya bahwasanya tolong jangan memotong pembicaraan saya, izinkan saya menyelesaikan pembicaraan saya terlebih dahulu. Nah, kalimat teguran itu bisa seperti ini. Hey there, I have not finished what it is that I'm talking about. Don't interrupt me yet. Nah, dari kalimat ini itu kan bisa terdengar bahwasanya ada intonasi naik dan ada intonasi turun. Nah, contoh kalimat seperti inilah contoh kalimat circumflex di mana ini merupakan kombinasi antara intonasi naik dan intonasi turun yang digunakan ketika kita sedang berbicara seperti tadi hal contohnya dalam forum diskusi. Nah, untuk materi berikutnya itu akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Maulana Akbar. Di sini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan mengenai intonasi. Dari pembahasan sebelumnya, intonasi atau pengucapan dalam bahasa Inggris adalah elemen penting dari pembelajaran bahasa tersebut. Nah, dan dari pembahasan sebelumnya juga disampaikan bahwa ada di dalam intonasi tersebut ada 3 macam, yaitu rising, falling, dan circumflex. Nah, untuk selanjutnya ada juga manfaat dan pentingnya intonasi. Nah, mengapa penting untuk mengatur intonasi dengan benar? Secara harfiah, semua tergantung pada intonasi, makna kalimat itu sendiri, dan suasana hati pembicara. Maka dari itu kita dapat menyampaikan berbagai emosi. Nah, intonasi ini dapat menggambarkan suasana atau emosi pembicara ya. Seperti kesedihan, kegembiraan, kemarahan, keceriaan, dan ketidaksetujuan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Thank you very much, Mr. Aziz Maulana. We now come to this end this presentation. On behalf of the moderator, I would like to once again our deepest appreciation to you all for your supporting. Once again, thank you and wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.